Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ramdhani Anissa, Winda Sari, Devri Sajo, dan Adam Rahman Arif akan membahas tentang demokrasi Pancasila, di mana pengertian demokrasi Pancasila bisa dilihat secara khusus dan umum. Secara khusus, pengertian demokrasi ini dapat dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan sila Pancasila yang dilihat sebagai suatu keseluruhan yang utuh. Sedangkan secara umum, pengertian ini dari demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Demokrasi ini merupakan paham yang telah diyakini oleh masyarakat Indonesia dari masa lalu, sedangkan konsep pemahaman demokrasi ini jelas berasal dari asas-asas yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila memang merupakan gambaran jelas yang mewakili ciri bangsa Indonesia dari zaman dahulu hingga saat ini. Secara garis besar, Pancasila merupakan hasil dari pemikiran dan perumusan yang ditetapkan pada pada seluruh aspek kehidupan masyarakat dan telah diberlakukan sejak zaman dahulu. Adapun 7 landasan pokok demokrasi Pancasila. Yang pertama, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum. Maksudnya semua tindakan warga negaranya harus berlandaskan hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi masyarakat negara ini harus jelas dan tercermin di dalamnya. Yang kedua, negara Indonesia menganut sistem konstitusional. Pemerintah negara Indonesia beraktivitas berdasarkan sistem konstitusional atau hukum dasar yang tidak bersifat absolut, dalam artian kekuasaan pemerintah tidak bersifat mutlak dan terbatas. Sistem konstitusional di sini menegaskan bahwa kegiatan pemerintah itu dibatasi dan dikendalikan oleh undang-undang. Yang ketiga, MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara. Dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, sebelumnya amandemen disebutkan bahwa kekuasaan tertinggi negara berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dilakukan oleh MPR. Berarti jelas bahwa MPR adalah pemegang kekuasaan tertinggi negara. Adapun tugas-tugas dari MPR adalah menetapkan undang-undang dasar. Yang keempat, Presiden merupakan penyelenggaraan pemerintah tertinggi di bawah MPR. Presiden merupakan penyelenggaraan pemerintah tertinggi di bawah kendali MPR. Presiden diangkat oleh MPR, berarti Presiden juga dalam melaksanakan tugasnya harus tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis tersebut. Presiden merupakan mandataris MPR dan wajib menjalankan berbagai putusannya. Yang kelima, pengawasan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Presiden di sini tidak bertanggung jawab pada DPR, tapi DPR yang mengawasi pelaksanaan wewenang yang diberikan pada Presiden. Dalam pelaksanaan tugasnya, DPR dan Presiden harus bekerja sama untuk membentuk undang-undang termasuk di dalamnya APBN. Sedangkan menegaskan undang-undang, Presiden harus dapat persetujuan dari DPR. Keenam, materi negara merupakan bantuan Presiden dan tidak bertanggung jawab pada DPR. Pada sistem demokrasi Pancasila, Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberikan materi negara pada materi dalam melaksanakan mandatnya. Tidak bertanggung jawab pada DPR. Para menteri dalam melaksanakan mandatnya tidak bertanggung jawab pada DPR, tetapi kepada Presiden. Merujuk hal ini berarti sistem kabinet negara ini adalah kabinet presidensial. Yang ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Maksudnya Presiden memang tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi bukan berarti memiliki kekuasaan tak terbatas. Presiden harus menaati suara DPR. DPR memiliki kedudukan yang kuat karena Presiden tidak dapat membubarkannya. Semua anggota DPR merangkap juga menjadi anggota MPR. Materi selanjutnya adalah prinsip demokrasi Pancasila. Prinsip demokrasi Pancasila ada 10, yaitu: yang pertama, melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kedua, setiap keputusan diambil berdasarkan hasil musyawarah.
3. Adanya badan peradilan yang merdeka, dalam artian terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lembaga lainnya. Keempat, memiliki partai-partai politik dan organisasi sosial politik, karena lembaga-lembaga tersebut sebagai tempat masyarakat menyalurkan aspirasinya. Kelima, adanya pelaksanaan pemilihan umum. Keenam, kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 7. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. 8. Adanya pelaksanaan kebebasan yang tetap bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, individu, masyarakat, dan juga negara. 9. Mendukung serta menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 10. Adanya penjelasan mengenai pemerintahan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Asas-asas demokrasi Pancasila. Untuk mengambil gagasan dan keputusan penting harus dilandaskan asas-asas. Adapun asas yang diterapkan dalam demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut. Nomor 1, asas kerakyatan. Asas kerakyatan adalah asas yang mendasari kesadaran kecintaan terhadap rakyat, juga memiliki jiwa kerakyatan, baik berupa nasib ataupun cita-cita. Dalam asas kerakyatan, berarti demokrasi Pancasila ini memiliki rasa cinta dan menyatu dengan rakyat, agar tercipta satu kesatuan dalam mencapai tujuan. Nomor 2, asas musyawarah. Asas musyawarah merupakan asas yang menghimpun suara dan kehendak rakyat dalam kelompok musyawarah. Hal tersebut dilakukan untuk menyatukan berbagai pendapat demi mencapai kesepakatan bersama yang dilandasi rasa kasih sayang, pengorbanan juga kebahagiaan seluruh anggota. Nomor 3, asas penjaminan HAM. Negara yang berdasarkan demokrasi Pancasila sangat menghormati hak asasi manusia. Setiap anggota masyarakat dipandang sama status sosialnya, dalam artian tidak dibeda-bedakan. Tujuan demokrasi Pancasila. 1. Memudahkan pemerintah mengetahui proses pengambilan keputusan dalam menyelesaikan sebuah masalah dengan menggunakan asas-asas demokrasi Pancasila. Nomor 2. Agar semua bagian pemerintahan di Indonesia berkegiatan sesuai dengan landasan negara ini. Nomor 3. Menjadi jaminan pemerintah negara ini memang benar bertanggung jawab penuh kepada tugasnya juga kepada rakyat. Nomor 4. Menjamin perundang-undangan di negara ini dipatuhi dan dijalankan seperti seharusnya. Nomor 5. Menjamin semua warga negara Indonesia turut serta dalam kehidupan bernegara dan mau berpartisipasi dalam pemilu dengan menggunakan hak suaranya. Kelebihan demokrasi Pancasila. Yang pertama, demokrasi ini mengutamakan pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama yang berlandaskan kekeluargaan. Kedua, sangat mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban antara kepentingan pribadi dan sosial. Ketiga, mendahulukan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Macam-macam demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer menonjolkan peranan parlementer dan partai-partai. Demokrasi ini dinilai kurang cocok untuk diterapkan di Indonesia karena lebih menonjolkan kepentingan golongan. Karena konsep demokrasinya yang lemah, sistem parlementer ini membuka peluang luas untuk didominasi partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin dinilai lebih banyak menyimpang dari demokrasi konstitusional dan hanya menampilkan beberapa bagian saja dari demokrasi rakyat. Terbukti pada masa kejayaan demokrasi ini, Presiden sebagai kepala negara memiliki dominasi yang kuat. Partai-partai politik dibatasi ruang geraknya, sedangkan perkembangan dan kekuasaan komunis dan peran ABRI semakin meluas pengaruhnya. Yang ketiga, demokrasi Pancasila. Pada demokrasi ini, sistem presidensial sangat menonjol. Pada awal diterapkannya demokrasi ini, peran ABRI sangat menonjol. Campur tangan pemerintah dalam berbagai aspek juga sangat jelas. Pada masa ini kebebasan berpendapat jadi terhambat. Demokrasi Pancasila dalam pelaksanaannya sangat mengutamakan kebebasan, terutama kebebasan berbicara dan berpendapat.
di mana kebebasan tersebut mendapat pengawasan dan jaminan dari pemerintah. Namun tentu saja kebebasan yang dilakukan harus berupa kebebasan yang bertanggung jawab. Itulah materi dari kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.